Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Pasti Bisa. Kita bahas fisika kelas 12 SMA tentang pembahasan soal listrik statis. Kita mulai dari nomor 1. Dua muatan listrik identik diletakkan pada jarak 10 cm menghasilkan gaya F. Jika jarak kedua muatan berubah menjadi 20 cm, maka besarnya gaya yang dihasilkan adalah. Berarti jarak yang pertama, R yang pertama itu anggapannya 20 cm ya. Jadi R yang pertama 10 cm. Kemudian R yang kedua itu menjadi 20 cm gitu. Jadi kata kuncinya rumus gaya Coulomb kan adalah K dikali Q1 Q2 itu membentuk dua muatan dibagi sama R kuadrat. Jadi yang kita butuh adalah jarak kedua muatan ya, pakai rumus namanya perbandingan ya. Berarti F1 banding F2 ya, sama dengan K dikali Q1 kali Q2 itu dikatakan apa? Dua muatan listrik itu terdiri dari muatan yang pertama dan muatan Q yang kedua. Jadi langsung kita bagi sama L1 kuadrat. Tinggal kita bagi K dikali Q1 kali Q2 dibagi khusus yang bawah R2 kuadrat. Jadi K sama K kan sama coret ya. Q1 sama coret, yang Q2 nya juga sama coret gitu ya. Jadi kalau di sini dengan kata jarak 10 meter, maka menghasilkan gaya F. Jadi di sini dalam gaya F1 menjadi F ya. Jadi F dibagi F2 yang kita tanya sama dengan ini pesannya gaya yang dihasilkan berapa, F2 nya berapa. Dalam jarak itu 20 cm. Jadi langsung 1 per R1 kuadrat dibagi 1 per R2 kuadrat gitu ya. Jadi F dibagi sama F2 sama dengan 1 per R1 nya itu kan 10 ya, 10 kuadrat dibagi 1 per R2 nya 20 kuadrat gitu ya. Jadi F dibagi sama F2 sama dengan 1, kalau 10 kuadrat itu 100 dibagi 1 per 20 kuadrat 400. Jadi F dibagi F2 sama dengan 1/100, 100-nya penyebut ya. Kalau di sini kan kata kuncinya 1/400 di posisi penyebut. Itu pembilangnya jadi 400 dibagi sama 100. Gitu ya. Ini duanya coret, nolnya ya masing-masing. Jadi yang kita tanya F2-nya ya. F per F2 sama dengan 4/1. Maka ini kali silang aja, set gitu ya, akan menjadi F sama dengan 4F2, atau akan berubah yang ditanya F2 nya menjadi 1, khusus yang 4 nya dengan F2 dikali, maka 4 bersama dengan F itu per 4 dari F. Dapat ya ini. Kita lanjut nomor 2. Dua buah
muatan listrik itu QA-nya bernilai 6 mikrocoulomb, QB bernilai min 2 mikrocoulomb, berjarak 6 desimeter. D ya, satu sama lain. Jika muatan 1 mikrocoulomb diletakkan di tengah QA dan QB, maka resultan gaya yang dialami oleh muatan 1 mikrocoulomb adalah disuruh gambar garis-garis gaya pada muatan. Pertama diketahui dulu ya, muatan di A diketahui muatannya positif ya, dari 6 mikrocoulomb. Kalau di sini 1 mikrocoulomb diubah ke coulomb itu jadi 10 pangkat min 6 ya, gitu. Kemudian 1 coulomb ke mikrocoulomb baru 10 pangkat 6. Nah, di sini muatan di B itu bernilai muatannya negatif 2 mikrocoulomb. Kalau mikro jadi 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb gitu. Tapi muatan positif sama negatif ini menunjukkan sebagai tanda muatan. Ini apakah tarik menarik atau tolak menolak ya. Kalau nilainya yang ini aja, 6 mikrocoulomb, 2 mikrocoulomb. Kalau mikrocoulomb 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Tapi R-nya jarak kedua muatannya 6 desimeter. Kalau diubah ke meter, 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Tapi 1 mikrocoulomb itu harus diletakkan di tengah QA dan juga QB. Katakanlah Q ya, yang di tengah itu muatannya tanpa diketahui itu positif ya, 1 mikrocoulomb. Kalau mikro jadi 10, kalau 1 langsung ya 10 pangkat min 6 coulomb. Jadi yang kita tanya apa? Resultan gaya yang dialami oleh muatan 1 mikrocoulomb, anggaplah resultan gaya itu ya. Berarti pakai gambar itu ya. Dia harus pakai gambar. Langsung kita jawab. Pertama gambarkan dulu. Yang pertama positif, di sebelah kanan negatif. Langsung kita tarik garisnya. Di sini saya beri titik tengahnya di sini karena letaknya di tengah ya. Si Q-nya di kiri Q1, sebelah kanan Q2 gitu. Kalau di sini kan Q1 kan bernilai 6 mikrocoulomb. Sebelah kanan 2 mikrocoulomb. Yang di tengah 1 mikrocoulomb ini plus ya. Jadi tanda arahnya kalau misalkan muatan positif dengan negatif itu akan tarik menarik ya. Kalau tarik menarik itu garis searah. Sifatnya tarik menarik itu beda jenis. Beda jenisnya mana? Terdiri dari muatan positif dan negatif. Gitu ya. Kalau misalkan muatan positif dengan positif itu dianggap tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti garisnya akan berlawanan arah. Sedangkan kalau tolak menolak dia sifatnya sejenis itu. Atau sebaliknya muatan negatif dengan muatan negatif. Nah, berarti cari arahnya dulu. Dari tengahnya kan positif dengan negatif. Itu searah dong. Beda jenis berarti ke arah kanan ya. Berarti ini sebagai F2.
karena muatannya kedua. Kalau muatan pertama positif, di tengah juga positif, itu sifatnya tolak menolak. Berarti garisnya berlawanan, pasti ke arah kanan juga. Diberi gaya yang dialami muatan pertama gitu. Jadi langsung kita menghitung besarnya ya. Resultan gaya menjadi F1 ditambahin F2 gitu. Tambah ya, karena F1-nya ke arah kanan dan F2-nya juga ke arah kanan, maka bernilai positif. Jadi sigma F sama dengan F1 itu K dikali Q-nya tengah kali Q1 ya, dibagi karena jaraknya terbagi menjadi 2 ya, dari ujung sampai tengah. Kalau awalnya 6 jadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Yang kanan juga sama nih, jadi terbagi 2 kan karena tengahnya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 1 meter gitu ya. Jadi jaraknya pakai 3 kali 10 pangkat min 1 meter persegi ya. Itu khusus yang khusus L1 dulu deh ya. 1 kuadrat ditambah K dikali Q tengah Q kedua dibagi L2 kuadrat gitu. Jadi sigma F sama dengan K, Q-nya kan sama ya, dikuain aja langsung kita dalam kurung Q1 bagi L1 kuadrat ditambah Q2 bagi L2 kuadrat gitu ya. Maka sigma F sama dengan K itu kan konstanta Coulomb ya, nilainya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya sendiri 10 pangkat min 6 ya, karena 1 mikro dikali Q1 nya 6 ya, kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya 3 ya, karena tengah 10 pangkat min 1 meter itu kuadrat, tambahin Q2 nya itu 2 ya, 2 kali 10 pangkat min 6 karena mikro awalnya, kita bagi jaraknya sama 3 kali 10 pangkat min 1 meter kuadrat gitu ya. Maka di sini kan sigma F sama dengan 9-nya tetap dikali pangkatnya, kalau bilangan kali pangkatnya 9 langsung, kalau min dikurang 6 ya. Jadi 10 pangkat 3 kita kali 6 kali 10 pangkat min 6 kita bagi 3 kuadrat itu 9 kali 10 min 1 jadi min 2 ya. Langsung kita tambah 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi sama ya, 9 kali 10 pangkat min 2. Jadi sigma F sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 dikali ya. Ini jadi 2, ini jadi 3 kan. 2 per 3 jadi 6 per 9. Jadi 0,67 ya, kali 10 min 6 min sama min plus jadi min 4 ya, ditambah 2 per 9 0,22 kali 10 min 4 juga ini ya. Jadi sigma F sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 dikali ya 0,67 0,22 kan 0,89 ya, 0,89 kali 10 pangkat min 4 tetap sama, karena 10 pangkat min 4 10 pangkat min 4 ini sama, anggaplah koefisiennya dengan penjumlahan gitu ya. Jadi sigma F nya jadi 9 kali 0,89 ya, jadi 8,01 kali 10 ya.
Karena pangkatnya 3 kurangin 4 kan, jadi min 1 gitu ya. Satuannya Newton gitu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya ini ya, bentuknya segitiga. Jika muatan A-nya di kotak di sikunya muatannya min 20 mikrokulom, muatan B yang ujung kanan itu positif muatan 60 mikrokulom, dan muatan C-nya yang tiang muatan negatif 80 mikrokulom. Yang ditanya besar gaya kulom yang dialami letaknya di siku. Berarti pertama kita gambar. Ini muatan di sini, dikatakanlah muatannya di sini di ujung banget. Ini bentuknya siku-siku. Muatan A-nya itu di sini negatif. Kalau B positif, yang C negatif. Gitu ya. Sedangkan muatan di C-nya itu di sini A, B ya. Kalau A itu min itu 20 mikrokulom. Kalau di B berarti 60 mikrokulom. Yang C 80 mikrokulom. Jaraknya dari A ke C itu bernilai 4 meter. Jarak dari A ke B itu 3 meter. Jaraknya dari B menuju ke C itu 5 meter. Gitu ya. Langsung saya ketahui jarak A ke B itu 3 meter. Jarak dari A ke C itu 4 meter. Jarak dari B ke C itu miring 5 meter. Muatan di A itu kalau positif sama min itu menunjukkan arah muatan ya. Tapi besarannya langsung masukkan bernilai positif saja. QA-nya 20 mikrokulom. Kalau QB itu 60 mikrokulom. QDC juga 80 mikrokulom. Kalau mikro itu kan 2 kali ya. 10 pangkat minima ya kulom dari 20 ini ya. Kalau 60 itu 6 kali 10 pangkat minima kulom gitu. Kalau 80 jadi 8 kali 10 pangkat minima kulom gitu. Yang kita tanya apa? Sigma F-nya di A-nya ya, yang ditanya. Langsung kita jawab. Pertama kita cari arahnya dulu. Kan positif sama min itu searah ya, A sama B berarti ke arah kanan. Itu gayanya AB gitu ya. Sedangkan A sama C itu kan tolak menolak, berarti lawan jenis ke bawah. Jadi F-nya A, C gitu. Sedangkan arahnya berarti ke sini ya, berarti FA ya. Di miringnya ya, yang kita butuh berarti langsung sigma FA. Kita cari FAB dulu ya nggak? Berarti FAB ya nggak? FAB itu kan K kali QA dikali QB dibagi L-nya dari AB kuadrat, sesuaikan ya titik-titiknya. Kan itu 9 10 pangkat 9 konstanta kulom. QA-nya itu 2 kali 10 pangkat 5. Yang di B 6 ya, kali 10 pangkat 5, tinggal kita bagi. LAB-nya itu 3 meter jadi 9. 3 kuadrat jadi 9. Ini coret aja. Sisanya 2 kali 6, 12 kali 10. 9 kurang 5 itu 4. Kurangin 5 jadi min 1. Gitu ya. Hasilnya
12 per 10 jadi 1,2 Newton. Ketemu ya untuk FAB ini. Sedangkan FAC gitu ya, K dikali QA dikali QC, karena letaknya yang ditanya gaya Coulomb itu dialami titik A itu ya, dibagi sama R-nya A ke C kuadrat. Jadi K-nya 9/10 pangkat 9, kita kali QA-nya itu 2 kali 10 pangkat minima kali QC-nya 8 kali 10 pangkat minima dibagi RAC-nya itu 4 kuadrat 16 itu ya. Ini coret, ini jadi 2, ini habis ya. Ini coret habis ya. Berarti sisanya jadi 9 tetap dikali 10 ya. 9 kurang 5 4 kurangin 5 jadi min 1 jadi 0,9 Newton. Ketemu ya. Langsung yang kita cari apa? Sigma FA, ya nggak? Jadi sigma FA-nya di sini kan muatannya negatif. Sifatnya itu kan gak sembah. Ini kan sisi miringnya ya. Gitu. Jadi rumusnya adalah akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 FAB dikali kalau gabung kali ya, dikali cos theta gitu ya. Jadi sigma FA sama dengan akar FAB nya itu tadi 1,2 kuadrat tambah AC nya 0,9 kuadrat ditambah ya, ditambah 2 kali 1,2 kali 0,9 kali, untuk tetanya sudutnya berarti letaknya di siku ya. Kalau misalkan letaknya di siku, jadi cosnya jadi 90 derajat gitu ya. Maka sigma FA sama dengan cos 90 0. Kalau kalikan 0 coret aja gini. Jadi sisanya akal 1,2 itu 1,44 ditambah 0,9 itu 0,81. Jadi hasilnya 2,25. Maka gaya Coulomb dialami titik A jadi 1,5 Newton. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Pada keempat titik sudut sebuah persegi dengan panjang sisi 20 cm terdapat muatan berturut-turut. Yang pertama positif 5 mikrocoulomb, kedua positif 5 mikrocoulomb, ketiga negatif 5 mikrocoulomb, dan negatif 5 mikrocoulomb. Tentukan besar dan arah gaya yang bekerja pada muatan uji positif 5 mikrocoulomb yang diletakkan di pusat persegi. Nah, pertama kita gambarkan nih persegi panjang. Ini dia persegi ya. Kalau persegi itu dia square segini ya. Kalau di ujungnya ini muatan. Ini ya, saya beri tanda muatan ya. Tanda muatannya di sini. Yang pertama positif, negatif gitu. Ini 5 mikrocoulomb sama ya, karena persegi syaratnya sama. Jadi panjang sisinya itu kan dari ujung ke ujung jadi 20 cm. Ini juga sama karena sisi itu kan sama ya untuk persegi tersebut. Jadi diketahui muatan pertama, muatan kedua, muatan ketiga, muatan keempat karena persegi sama yaitu 5 mikrocoulomb, tapi arahnya beda ya. Kemudian R12, R23 ya.
L34, ini L14 itu bernilai sama 20 cm. Salah satunya sebuah persegi 20 cm ke meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 1 meter gitu. Yang kita tanya apa? Besar dan arah gaya itu F ya. Yang kita tanya, langsung kita jawab ya. Kalau arah gaya itu kan yang bekerja ya, karena diletakkan pusat persegi. Nah, kita gambar tambahan ya. Berarti muatannya letaknya di sini, tengahnya ya. Kita tarik garisnya seperti ini. Set, 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 set gitu ya. Tarik garisnya seperti ini. Pusatnya berarti di tengah gitu ya. Tengahnya itu berarti positif 5 mikrocoulomb gitu. Kalau menandakan positif berarti dia itu kan positif sama positif itu kan tolak menolak ya. Kalau kita carinya yang ditanya letak pusat persegi ini ya, maksud saya. Kalau misalkan muatannya kan positif sama positif itu lawan arah ya. Berarti lawan arah berarti ke arah kanan ya. Positif sama positif berarti F1 ya. Ini Q1, ini Q2, di sini Q3, di sini Q4 gitu. F1-nya kanan karena positif sama positif tolak menolak ke arah kanan gitu. Kalau misalkan cari Q3-nya sama ya, ke sini juga. Ini positif sama min, tarik menarik searah. Ini F3 ya. Gitu maksud saya. Kalau cari F2-nya kan positif sama positif berarti ke sini. Ini kan F2 gitu ya. F4-nya kan searah itu kan ke sini. Gitu. Jadi yang kita tanyakan kita cari F1 ya. Ini sama ya. Logikanya sama. Berarti K dikali Q1 kali Q-nya ya. Karena Q-nya kan positif 5 ya. Ini muatan ujinya ini Q gitu. Dibagi L1 kuadrat gitu ya. Karena 20 kuadrat ini terpotong ya di tengah-tengah sini. Tengah-tengahnya gitu. Ini biasanya menandakan muatan arah ya. Kita cari dulu pertama, K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya itu kan 5 kali 10 pangkat min 6 ya, karena 5 mikro 5 10 pangkat min 6 coulomb. Ini sama 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi berarti ke arah ke sini, berarti ke sini kan F1X ya, F1Y sumbu Y kan. Kalau ke arah kanan itu F1X gitu. Ya enggak? Tanda arahnya gini. Berarti F1X ke atas vertikal Y, jadi tengahnya F1 gitu ya. Ini F3-nya juga sama gitu ya. Karena yang cari di tengah. Gitu aja logikanya. Berarti F kalau 1 sama tengah sama ketiga itu kan positif ya, sama min itu kan tarik menarik searah gitu ya. F3X ini F3Y ya, ke atas F3 gitu ya. Kalau F2 nya kan plus sama plus tolak menolak, dia berlawanan gitu ya. Berarti ke arah sini ya. Ke sini kan F2 ini kan F2Y ya. Ini F2X, ini F2. Ini juga sama 4-nya ke kiri atas. Ini F4,
F4Y, ke kiri berarti F4X gitu. Jadi konsepnya berarti 1 sama 2, F1 nya kanan, ke kirinya jadi min gitu. Logikanya lebih gampangnya sesuai dengan tanda arah yang ini ya. F1X nya ke arah kanan dari pusat sampai ujung gitu. Kalau pusat sampai ujung berarti terpotong ya, terpotong. Jadi kan kan dikali sama ini kan F1, berarti F1 nya pakai 1 tengahnya kan, ini kan tengahnya Q katakanlah ya, berarti Q nya tengah. Berarti sama ya, ini katakan R1 kalau ke karena dipotong ya, berarti dipotong, berarti R1 nya kan jadi ke arah kanan, jadi 10 pangkat min 1 kuadrat. Ini jangan lupa kalau sumbu X ya, kan dia 45 sama 45 kan, terpotong ya, karena sikunya kan 90, berarti bagi 2 kan jadi, kalau X itu kan dia mendekat jadi cos 45 gitu ya. Berarti sama aja sih, F1 F2 jadi 9 kali 5 kali 5 kan 405 kan, sorry 225, maaf, 225 ya, dikali 10, 9 min 3 yang kurang 6 kan 3 kurang 6 kan jadi minus 3 kan, dibagi 10 min 2 gitu, jadi F1 dengan F2 gitu ya. 225 kan ini kali cos 45, jangan lupa cos 45 itu kan setengah akar 2 gitu ya, jadi 225 kali 10 pangkat min 1 ya, min 3 min plus 2 jadi min 1 kali setengah akar 2 ya, jadi 112, dibagi 1 kan jadi 11,25 ya enggak, maaf, jadi 11,25 kali 11,25 kali 2 Newton ya, udah ketemu. Jadi kan 225 min 3 plus 2 jadi min 1, jadi 22,5 bagi 2 11,25 akar 2 Newton, ketemu ya F1 sama F2 ya, khusus yang X ya, ini yang sumbu X ya enggak, ini khusus yang sumbu X nya ya. Kemudian kita cari F1Y sama F2Y itu juga sama kan, karena 45 itu tengah-tengah, jadi 11,25 akar 2 Newton gitu. Langsung kita tanya sigmanya ya, berarti F1 kuadrat sama dengan 11,25 akar 2 kuadrat ya, ditambah 11,25 akar 2 kuadrat gitu. Jadi F1 kuadrat sama dengan 11,25 itu kan perhitungannya hasilnya segini kan, jadi 253,125 tambah 253 ya, 125. Jadi F1 kuadrat sama dengan 506,25 gitu. Jadi F1 nya ketemu 22,5 Newton.
setara dengan F2. Sama ya. Kemudian di sini itu ya. Kalau untuk F3 kan ke kiri ya. Berarti F3X sama F4X ya nggak? Ke kiri sama ya. Berarti kan F3X sama F4X. Besarnya sama, jadi 11,25 akar 2 Newton. Kemudian di sini kan F3Y sama F4Y itu juga sama karena 45, 11,25 akar 2 Newton. Jadi F3 sama F4 itu juga sama. Jadi 22,5 Newton. Dapat ya? Jadi yang kita minta besar dan arah gaya, yang nggak? Besar dan arah gaya gitu ya. Jadi maka besar dan arah gaya berarti yang kita minta. Berarti kita cari yang sigma yang di fx ya. Sumbu x nya kan jadi kalau ke kanan f1x dikurang f2x kan ke kiri jadi min gitu. Jadi 22,5 kurangin 22,5 Newton jadi 0. Sigma yang khusus Fy sama dengan ke atas kan F1Y ya, dikurangin ke kiri ya. Totalin dulu, maaf. F1X ku F1X dikurang F2X ditambah ya, tambah F karena ketiga kan ke kanan ya, F3X dikurang F3Y 4X ya, dikurang ya, dikurang sama khususnya ke kiri 4-nya. Jadi sama semua kan, 22,5 tambah 22,5 kurang 22,5. Jadi sigma fx nya terbentuk juga 0 gitu. Kemudian cari sigma fy sama dengan f1y kurang f2y. F1y kan ke atas. Kalau kedua ya, kalau kedua itu juga ke atas ya nggak? F3Y nya juga ke atas, F4Y nya juga ke atas gitu ya. Berarti maka 22,5 tambah 22,5 tambah 22,5 tambah 22,5 ya. Maka sigma Fy terbentuk jadi 90 Newton karena kali 4 ya, dari 22,5. Langsung kita cari F nya sama dengan akar dari fx kuadrat tambah fy kuadrat. Jadi f nya sama dengan akar ya, fx nya kan 0 ya, tambah fy nya kan 1y 2y 3y 4y kan ke atas semua kan, ke atas semua, gak ada yang ke bawah karena sifatnya kan sumbu y nya kan naik kan. Muatan 2 kan positif sama positif ke arah sini, positif sama min juga ke arah sini gitu ya, lebih enaknya. Jadi langsung 90 kuadrat, maka akar kuadrat jadi gayanya sebesar 90 Newton. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Suatu medan listrik homogen cuma 40 Newton per coulomb diarahkan mendatar ke arah utara. Sebuah lembaran karton dengan luas 0,5 meter persegi berputar terhadap polos dari timur ke arah barat, timur barat kan, samping pada bidang lembaran karton. Yang ditanya itu apa? Flux listrik. Kalau flux listrik lambangnya gini gitu ya, PI yang melalui lembaran ketika lembaran dan kedudukan mendatar. Maka flux listrik ya, rumusnya adalah medan listrik E dikali penampang luas langsung kali cos theta. Kalau E itu kan lambangnya medan,
listrik. Satuannya Newton per Coulomb. Kalau A-nya itu apa? Luas penampang. Satuannya meter persegi. Jadi flux listrik lambangnya PI. E-nya itu diketahuinya kan cuma 40 Newton per Coulomb. Langsung kita kali penampangnya 0,5 meter persegi kali cos theta-nya kan dia kata kuncinya itu kan berputar polos dari timur ke barat ya. Karena sebuah lembaran karton itu secara bebas gitu. Logikanya apa? Dari timur ke barat, berarti sudutnya letaknya di sini. Karena mendatarnya ke arah utara itu medan listriknya gitu. Maksudnya medan listriknya ke arah ke sini ya. Ke arah utara berarti tegak lurus ya. Dia bentuknya sifatnya tegak lurus, maka tetanya jadi 90 derajat. Jadi cosnya itu tetanya 90 derajat. Maka plus listrik dihasilkan 40 kali 0,5 kan 20 kali cos 90 jadi 0 WB Weber ya. Kalau WB itu kan singkatnya Weber. Weber itu adalah satuan dari namanya flux listrik itu ya. Berarti PI. Simbolnya gitu. Yang A. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Sebuah bola konduktor berjari-jari 4 cm diberi muatan 0,2 mikrocoulomb. Titik A, B, dan C itu berturut-turut 2 cm, 4 cm, dan 6 cm. Hitunglah medan listrik pada titik pusat titik A, B, dan C itu berapa. Nah, jaraknya ditentunya dari A menuju ke B itu radius ya. R-nya, R yang gede itu 4. Kemudian dari A menuju ke C itu jadi 6. Itu sebagai adalah R kecil. Ini yang R yang gede. Radius ya, dari pusat sampai ujung. Kalau di luarnya R kecil. Maka kata kuncinya yang potensial listrik ya, itu medan listrik ya. Itu yang di dalam bola konduktor, ya enggak? Kalau di dalam bola konduktor kita cari berarti E di A. E di A kan dia posisinya kan setara dengan pusatnya, berarti 0. Kita lanjut E yang di B-nya ya. Kalau di B-nya ada dari ujung sampai dari pusat ujung 4 ya. Jadi K kali muatannya dibagi sama L di B-nya kuadrat. Medan listrik pakai kuadrat ya. K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9. Dikali Q-nya kan 0,2 itu logikanya itu 2 kali 10 pangkat min 7 Coulomb. 0,2 itu kan 2 kali 10 min 1. Mikro itu min 6 jadi min 7. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7 dibagi karena EB-nya 4 jadi 4 kali 10 min 2 meter. Gitu ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 2 itu dikuadratin. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 7 dibagi 4 kuadrat 16 dikali 10 pangkat min 4. Min 2 jadi min 4 ya. Jadi di sini kan coret habis nih 8. Jadi 9 bagi 8. Jadi 1,125 kan. Dikali 10. 9 kurang 7 kan 2. 2 min plus 4 jadi pangkat 6 Newton per Coulomb. Kemudian kita cari medan masing-masing ya. Ini masing-masing aja medan listrik dari pusat yaitu ABC. Ini masing-masing. Jadi K kali Q sama ya. Dari RC kuadrat. Kalau RB itu anggaplah R gede, radius. Kalau RC di luar jadi R kecil. Gitu ya. Jadi 2 kali 10 min 7
dibagikan, kalau RA kan 0 ya, karena posisinya pusatnya berada di sini, jadi 0 gitu. Kalau RC-nya kan di sini 6 ya, jadi 6 kali 10 pangkat min 2 karena awalnya senti ya. Sorry. Jadi EC sama dengan K itu 90 pangkat 9. Q-nya kan 2 sama ya. 2 kali 10 pangkat min 7. Ini 4, jadi R-nya yang di J itu kan R kecil. Ini ya, R kecil itu 6. 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat gitu ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 7. Kalau 6 kuadrat 36 kali min 2 jadi min 4 gitu. Coret, ini habis, ini 4 ya. Ini habis, di sini 2. Jadi setengah itu kan 0,5 ya enggak. 10 pangkat 9 min 2 tambah 4. Min sama min tambah ya. Jadi 6 Newton per Coulomb. Kalau 0,5 jadi 5 kali 10. Kan 0,5 kan 10, 5 kali 10 min 1. Min 1 tambah 6 jadi 5 Newton per Coulomb gitu. Dapat ya? Berarti sampai di sini dulu pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 6 di part pertama. Dan next video soal pembahasan fisika kelas 12 tentang listrik dinamis di part 2 nanti. Sampai bertemu, kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih semuanya.